Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Tia Fani Pahan dari kelas 97 dan asal sekolah saya dari SMP Negeri 27 Batam. Di sini saya ingin bercerita tentang sejarah Bandung Lautan Api dan ini merupakan tugas ujian praktek PPKN dengan guru pembimbing adalah Bu Sri Utami. Oke, Bandung Lautan Api. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi oleh Presiden Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta, masih banyak pihak yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, salah satunya itu adalah Sekutu. Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara itu langsung menugaskan satuan khusus mereka untuk datang ke Indonesia. Nah, nama satuan khusus mereka itu adalah Allied Forces Netherlands East Indies atau yang disingkat dengan AFNI, yang dipimpin oleh seorang Letnan Jenderal Saint Philip Christison yang merupakan militer kebangsaan Inggris. Nah, mendaratlah mereka di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dengan menggunakan kapal Cumberland. Nah, tidak lama kemudian datanglah rombongan sekutu ini dan mendarat di tempat yang berbeda-beda. Salah satu tempatnya itu adalah di kota Bandung. Kedatangan sekutu Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945 ini dipimpin oleh seorang panglima perang yaitu Brigadir Jenderal MacDonald. Nah, kedatangan mereka ini untuk memulangkan Jepang dan membebaskan Belanda yang pada saat itu menjadi tawanan Jepang. Selama mereka di Bandung, mereka menempati dua bangunan besar, yaitu Hotel Savohoman dan Hotel Prienjer. Nah, awalnya kedatangan pasukan sekutu ini disambut baik oleh bangsa Indonesia karena mereka itu mengira bahwa pasukan sekutu ini membawa kedamaian, tetapi secara diam-diam mereka ini diboncengi oleh pemerintah sivil Belanda, yaitu Netherlands Indies Civil Administration atau yang disingkat dengan NICA. Nah, si NICA ini sering memprovokasi dan mengganggu ketertiban massa, ditambah lagi dengan fakta bahwa Indonesia ini telah memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini tentu membuat bangsa Indonesia ini curiga bahwa Belanda ingin menjajah mereka kembali. Nah, kedatangan si NICA ini juga membuat situasi semakin panas dan gawat karena Belanda telah dibebaskan dan mereka dibekali dengan persenjataan sehingga mereka sering bikin ulah dan mengganggu keamanan sehingga menimbulkan bentrokan. Bentrokan ini juga bukan bentrokan biasa, tetapi bentrokan bersenjata antara para pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu. Nah teman-teman, tentu bangsa Indonesia ini juga tidak akan diam. Bangsa Indonesia pun melakukan penyerangan. Puncaknya itu pada tanggal 24 November 1945. Pada malam hari ketika semua orang sudah tertidur lelap. Bangsa Indonesia memberanikan diri untuk menyerang markas militer sekutu, yaitu Hotel Savohoman dan Hotel Prienjer. Nah, penyerangan pada malam itu pun seketika pecah. Dan pasukan sekutu ini menjadi marah dan mereka merasa terganggu. Akhirnya, sekutu pun langsung mengeluarkan ultimatum yang isinya itu harus dipatuhi seluruh masyarakat Bandung. 3 hari setelah penyerangan itu, tepatnya pada tanggal 27 November 1945, Panglima Besar Jenderal MacDonald menyampaikan ultimatum tersebut kepada Datuk Jamin yang pada saat itu menjabat sebagai pemerintah Jawa Barat. Nah, isi ultimatum itu seperti ini. Sekutu memerintahkan agar kota Bandung itu dibagi menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan Bandung Utara ini merupakan wilayah kekuasaan sekutu. Bandung Selatan wilayah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Dan ultimatum tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 27 November 1945. Dan jika ada yang melanggarnya, mereka akan ditangkap dan dibunuh oleh sekutu. Tetapi bangsa Indonesia mengabaikan ultimatum tersebut karena mereka tahu bahwa ultimatum tersebut adalah strategi sekutu untuk dapat menguasai wilayah Bandung. Nah teman-teman, sebenarnya sekutu ini ingin menguasai wilayah Bandung dan menjadikan Bandung ini sebagai markas militer mereka. Karena wilayah Bandung ini berada di tengah Jawa Barat dan di dekat Jakarta. Lalu, ultimatum yang dibuat sekutu itu, mereka juga tidak mematuhi ultimatum tersebut. Karena apa? Karena markas besar mereka, yaitu Hotel Savohoman dan Hotel Prienjer, itu berada di Bandung Selatan, sehingga mereka tidak bisa mematuhi ultimatum yang dibuatnya itu. Nah, karena para pejuang Indonesia ini kesal dengan adanya ultimatum tersebut, mereka pun langsung membangun pos-pos gerilya di berbagai tempat, sehingga timbullah peperangan demi peperangan, dan juga bentrokan bersenjata antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu. Nah,
Selain bentrokan bersenjata, bentuk perlawanan yang dilakukan warga Bandung untuk mempertahankan kota Bandung juga dilakukan oleh pedagang di pasar. Mereka memboikot semua pembeli di Bandung Utara ini, sehingga hal ini membuat sekutu ini menjadi kewalahan karena mereka harus mengirim logistik ke Jakarta. Nah, selain itu, ada juga bentuk penyerangan yang paling fenomenal pada saat itu, yaitu ketika konvoi besar sekutu Inggris ini diserang oleh warga Sukabumi di daerah Bojong Kokosan. Penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 9 Desember 1945. Sebelum pasukan sekutu ini melewati jalan tersebut, Komandan Letkol Edi Sukardi telah terlebih dahulu menyiapkan peta penyerangan sepanjang 81 km, mulai dari Bogor sampai ke Cianjur. Nah, dan dalam penyerangan tersebut terdapat 165 para pejuang Indonesia yang dengan gagah menghadang pasukan sekutu. Karena tentara sekutu tidak mengetahui akan adanya penyerangan tersebut, mereka pun seketika langsung panik, dan ditambah lagi hujan deras di daerah Bojong Kokosan ini membuat sekutu semakin lemah, dan akhirnya satu persatu pasukan sekutu berjatuhan dan banyak yang tewas. Di sisi lain, para pejuang Indonesia yang terus terbakar semangatnya untuk melawan sekutu, dan ketika mereka berhasil melawan sekutu, barulah mereka mundur dari medan pertempuran. Karena konflik di Bandung ini belum juga selesai, pada tanggal 23 Maret 1946, Panglima Besar Jenderal McDonald ini mengeluarkan ultimatum kedua. Ultimatum itu berisi seperti ini. Sekutu ini memerintahkan agar seluruh warga Bandung mengosongkan wilayah Bandung Selatan dan maju 10-11 km dari pusat kota. Dan apabila ada yang melanggarnya sampai tanggal 24 Maret 1946, mereka akan membombardir kota Bandung hingga habis. Nah, lalu Sultan Syahrir pun langsung menugaskan Aha Nasution yang pada saat itu menjabat sebagai pemerintah di Bandung untuk mematuhi ultimatum tersebut. Aha Nasution pun bingung karena meninggalkan kota Bandung itu bukan hal yang mudah dan transportasi pada saat itu juga masih terbatas. Lalu Aha Nasution pun pergi menemui sekutu dan meminta toleransi kepada sekutu supaya diberi perpanjangan waktu. Tetapi sekutu tidak mau dan ia memberi bantuan berupa 100 truk kepada Aha Nasution supaya cepat-cepat pergi mengosongkan kota Bandung. Nah, Aha Nasution pun menolaknya dan ia kembali ke posnya. Nah, sesampainya di pos, Jenderal Aha Nasution ini menerima pesan telegram dari markas tertinggi Republik Indonesia di Yogyakarta, dan tidak lain tidak bukan pengirimnya itu adalah Panglima Perang Jenderal Sudirman. Seketika Jenderal Aha Nasution ini pun langsung diam dan dia langsung bingung karena dia bingung untuk mendengarkan perintah dari Sultan Syahrir ini atau Panglima Besar Jenderal Sudirman. Akhirnya Jenderal Aha Nasution ini pun mengadakan rapat untuk mencari jawaban dari masalah ini. Nah, ketika rapat ini sedang berlangsung, seorang Mayor Rukana memberikan pendapat yang sangat-sangat fenomenal. Pendapatnya ini seperti ini. Kita tidak apa-apa meninggalkan kota Bandung, tetapi sebelum kita pergi meninggalkan kota Bandung, kita harus terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung agar tidak bisa direbut oleh sekutu. Seketika semua orang dalam ruangan itu langsung diam karena maksud Mayor Rukana ini seperti ini. Kita tidak dapat Bandung, sekutu juga tidak dapat Bandung. Seperti itu. Jadi kayak semua orang itu langsung diam karena pendapatnya ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat fenomenal. Lalu Jenderal Aha Nasution pun langsung mempertimbangkan matang-matang saran dari si Mayor Rukana ini. Dan dia yakin bahwa membumi hanguskan kota Bandung ini adalah solusi yang paling tepat. Nah, tanpa menunggu waktu yang lama, pada tanggal 24 Maret 1946, tentara Indonesia langsung menyiarkan berita kepada seluruh warga Bandung agar cepat-cepat mengosongkan Bandung sebelum jam 10 malam. Nah, ketika warga Bandung ini mendengar berita tersebut, mereka pun langsung berbondong-bondong pergi meninggalkan Bandung dan membawa keperluan mereka secukupnya saja. Bahkan, seorang ibu yang baru saja melahirkan harus rela pergi meninggalkan kota Bandung. Nah, di sisi lain, Jenderal Aha Nasution dan para pasukan Indonesia itu sudah menyusun strategi. Awalnya, mereka ini berencana untuk membumi hanguskan kota Bandung itu tengah malam.
Tetapi jam 8 malam, gedung Indis Restoran sudah terlebih dahulu meledak. Alhasil, mereka mempercepat proses membumi hanguskan kota Bandung ini. Dan para pejuang Indonesia juga sudah memulai membakar asramanya sendiri. Ini merupakan part yang paling nyesek karena kita harus rela membakar tempat tinggal kita sendiri yang penuh dengan begitu banyak kenangan demi mempertahankan kota Bandung. Itulah yang dilakukan para pejuang Indonesia. Nah, di momen itu juga banyak warga Bandung yang tidak tahu mereka harus kemana, yang tidak tahu mereka tinggal di mana. Tapi mereka berani mengambil keputusan dan resiko untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Nah, seketika itu juga Bandung yang dulunya begitu indah menjadi Bandung Lautan Api. Dari langit yang sangat cerah menjadi langit yang kemerahan dan penuh dengan bara api. Nah, rombongan warga Bandung yang pada saat itu masih berjalan ke pengungsian, mereka pun meneriakkan kalimat yang sama, yaitu meskipun telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Meskipun telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Meskipun telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kalimat itu pun diucapkan berkali-kali hingga akhirnya menjadi sebuah lagu, yaitu Halo Halo Bandung. Pada bagian sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ini diciptakan oleh Ismail Marzuki. Itulah sejarah dari Bandung Lautan Api. Kisah ini saya ambil dari cerita Kak Nadia Omara. Sekian, terima kasih.